Sepertinya masih banyak yang belum benar menuliskan surat lamaran pekerjaan nih. Untuk mempelajarinya, yuk simak video berikut ini. Nah, adik-adik, ternyata membuat surat lamaran yang baik dan benar itu menjadi nilai plus dari suatu perusahaan tersebut dan kalian akan lebih unggul dari pelamar lainnya loh. Oleh karena itu, yuk simak video berikut ini agar kalian lebih mahir. Kakak ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat atau menulis surat lamaran pekerjaan? Seperti ini contohnya. Adik-adik, mengapa ya surat ini disebut surat lamaran pekerjaan? Nah, kalau kita membahas tentang surat, tentunya adik-adik pernah belajar tentang surat pribadi dan surat dinas kan? Tentunya kalian harus lebih tahu terlebih dahulu pengertian dari surat pribadi, surat dinas, dan surat lamaran pekerjaan agar kalian dapat membedakannya. Oke adik-adik, kakak akan menjelaskan pengertiannya. Yuk simak video berikut. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi untuk pribadi lain. Namun bahasanya santai dan akrab, tetapi tetap sopan. Oke adik-adik, selanjutnya kakak akan mengingatkan kembali pengertian dari surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh pribadi atas nama lembaga atau instansi untuk keperluan dinas yang ditujukan kepada pribadi atau suatu lembaga lain dengan bahasa yang singkat, jelas, dan berpola tetap. Oke adik-adik, setelah mengetahui pengertian dari surat pribadi dan surat dinas, kakak akan menjelaskan pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja yang ditujukan kepada instansi atau suatu perusahaan dengan menggunakan bahasa yang formal dan resmi. Nah, adik-adik, jadi surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat resmi pribadi karena ditulis oleh seorang pribadi dengan menggunakan bahasa yang formal dan resmi. Nah, adik-adik sekarang sudah paham kan apa itu surat lamaran pekerjaan? Selanjutnya, kakak akan lanjutkan pemahaman tentang surat lamaran pekerjaan. Simak video berikut ini. Adik-adik, bertemu dengan saya Priscilia Setianingrum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isi surat lamaran pekerjaan. Jika kita melamar pekerjaan, kita pasti membutuhkan surat lamaran yang baik, bukan? Nah, kita pertama-tama belajar tentang unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, adik-adik lihat bagan di samping berikut ini. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Yang terakhir, tanda tangan dan identitas lengkap kita. Baik adik-adik, jika adik-adik sudah paham unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan ini, kakak akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama, tanggal. Tanggal berisikan kota dan tanggal surat tersebut dibuat. Biasanya terletak pada pojok kanan atas. Kota atau tempat itu berawal dari huruf kapital, diikuti dengan koma, dan tanggal surat tersebut dibuat. Yang kedua adalah hal atau perihal. Hal atau perihal ini berisikan judul surat
kita. Nah, jadi surat kita adalah surat lamaran yang dicantumkan pada hal itu surat lamaran, dan penulisannya sesuai dengan prinsip penulisan judul, yang di setiap kata diawali dengan huruf kapital. Unsur yang ketiga adalah alamat surat. Ada dua hal yang perlu kita cantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak. Pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Jika adik-adik mengetahui namanya, boleh langsung dicantumkan. Jika tidak tahu, kita boleh menuliskan posisinya saja. Selanjutnya, unsur yang keempat, yaitu salam pembuka. Salam pembuka seperti adik-adik lihat, seperti ini. D-nya diawali dengan huruf kapital, H-nya diawali dengan huruf kecil, dan diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya, unsur yang kelima, yaitu isi surat. Isi surat terdapat 3 hal yang perlu adik-adik perhatikan, yaitu pembuka, isi surat, dan penutup. Pada bagian pembuka, itu harus tertulis atau tercantum dari mana adik-adik mendapatkan informasi perihal surat tersebut. Bagian yang kedua adalah isi surat. Dalam isi surat, kita menuliskan hal-hal yang perlu perusahaan tersebut ketahui tentang diri kita. Misalnya, kita sudah berpengalaman di bidang apa, pada posisi apa, dan sudah berapa lama. Itu perusahaan perlu mengetahuinya. Lalu bagian yang ketiga adalah penutup. Bagian penutup ini dicantumkan atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kita ingat, penulisannya harus tepat. Awali huruf kapital sebagai pembuka kalimat, kemudian jeda antara anak kalimat dan induk kalimat kita beri tanda koma. Kata sapaan Bapak atau Ibu ditulis huruf kapital, saya mengucapkan terima kasih. Nah, perlu adik-adik ingat, biasanya kita mengucapkan hatur nuhun atau terima kasih banyak. Itu tidak dianjurkan. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Yang keenam, salam penutup. Yang dimana salam penutup ini sama dengan unsur yang keempat. Hormat saya. H diawali dengan huruf kapital, S diawali dengan huruf kecil, dan diikuti dengan koma. Selanjutnya unsur yang ketujuh, yaitu tanda tangan dan identitas lengkap kita. Baik adik-adik, sekarang adik-adik sudah paham kan bagaimana cara membuat surat lamaran yang baik? Kakak akan memberikan sedikit kesimpulan dari surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat yang berisikan pembuka, isi surat, dan penutup. Yang unsur yang keenam, salam penutup. Dan yang ketujuh, tanda tangan dan identitas kita. Nah, sekarang adik-adik bisa membuat surat lamaran yang baik. Selamat mencoba.